9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi. Semangat, kita akan belajar lagi firman Allah dari firman Allah Kejadian pasal ke-37 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kita akan berbaca bersama-sama. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun. Jadi masih muda, biasanya menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilham dan Jilpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas. Kemudian kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas itu." Ayat yang ke-8. Lalu saudara-saudaranya berkata, "Jadi raja atas kami." Kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya, mereka mimpinya, dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Tanya, "Aku bermimpi pula, tanpa matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakah aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayah menyimpan hal itu dalam hatinya. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita akan mau melihat, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau melihat seorang kisah Yusuf yang sangat luar biasa dan bisa kita teladani di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak manusia, banyak rancangan-rancangan yang harus kita rancangkan, tetapi rancangan Tuhan lebih luar biasa. Ada yang terkasih di dalam nama Tuhan. Rancangan Tuhan itu rancangan bukan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Yeremia pasal yang ke-20. Kita baca firman Allah. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, firman Allah berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan belajar bersama-sama adalah seorang Yusuf yang luar biasa, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa ketika dia menceritakan mimpinya kepada keluarganya, kepada orang tuanya. Di sana orang tua dan seluruh saudara-saudaranya sangat tidak menghiraukan apa mimpinya si Yusuf. Tetapi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Yusuf menceritakan hal-hal mimpinya, banyak hal yang menghambat perjalanannya si Yusuf. Yusuf sangat dibenci oleh keluarganya, bahkan juga saudara-saudaranya.
Terkadang juga kita adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita melihat orang-orang yang sudah berhasil, orang-orang yang sudah melebihi dari kita, ada kecemburuan di dalam hati. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, bukan gaya seperti itu, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ketika kita melihat orang sudah berhasil, sudah berjuang dengan baik, kita belajar dari kepribadiannya. Bagaimana supaya saya juga bisa berhasil? Jadi ada yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pada saat itu Yusuf banyak mengalami goncangan di dalam kehidupannya. Baik dia diproses di dalam penderitaan, baik dia dimasukkan di dalam penjara, baik dia dibuang ke sumur. Tapi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika Yusuf mengalami hal-hal demikian, dia tidak akan pernah putus. Dia tidak pernah hilang pengharapan di dalam Tuhan. Sama juga adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, SMP dan SMK Kristen Elim. Mungkin hari ini kita tidak melihat masa depan kita bagaimana ke depan, tapi kita percaya bahwa Yesus bisa melakukan segala perkara. Kita belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf mempunyai mimpi yang luar biasa, sehingga ketika Yusuf bertahan di dalam suatu proses, dia memiliki kemenangan yang luar biasa, sehingga dia dijadikan sebagai raja kedua di Mesir. Ketika dia melewati banyak proses yang luar biasa, jangan sampai juga adik-adik terkasih di dalam nama Tuhan, kita tidak suka mengalami yang namanya proses. Tapi ketika kita mengalami proses dengan baik, dengan sungguh-sungguh, di situ kita melihat bahwa kemuliaan Allah terjadi, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pada pagi hari ini, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari kehidupan Yusuf. Ada 3 hal yang kita belajar. Yang pertama, yaitu rendah hati. Dan yang kedua, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, pengampunan. Walaupun saudara-saudaranya membenci dia, ketika terjadi kelaparan di Mesir, makanan sudah habis, tetapi Yusuf mengasihi saudara-saudaranya luar biasa dengan ikhlas memberikan makanan-makanan yang luar biasa. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, mungkin juga kita mengalami hal demikian. Mungkin di dalam keluarga kita, di tengah-tengah teman-teman kita, kita tidak diperhitungkan, tetapi percaya bahwa Yesus bisa menolong dan Yesus bisa memberikan kekuatan kepada kita. Nyanyian berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, apapun rintangan, apapun tantangan di dalam kehidupan kita, kita percaya bersama dengan Tuhan pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.